kamu mau sarapan nasi uduk atau bubur ayam pun itu kadang-kadang jadi masalah gitu loh. Ada nggak sih Pak anak murid yang cerita keluh kesah tentang percintaan dia? Oh gitu? Pernah nggak? Banyak. Nah, gimana sih tanggapan Bapak sampai ada kasus bullying kayak gini? Saya mau nanya nih, insecure tuh sebenarnya boleh atau enggak sih Pak? Insecure tuh boleh atau enggak? Halo semuanya, welcome to Attention, Attend Creation. Bersama saya Jessica Audrey sebagai host di sini. Jadi segmen kali ini tuh adalah header atau Let's Be Healthier, dimana kita akan membahas kesehatan baik fisik maupun mental anak-anak zaman sekarang nih. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Halo Pak Nino. Halo Audrey, apa kabar? Sehat? Baik, gimana kabarnya Pak? Yo, alhamdulillah sehat. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang masalah-masalah sama anak-anak remaja nih Pak, khususnya di 910 Kota Bekasi. Oh gitu, kamu suka banget ngebahas masalah ya? Biar semuanya terbuka Pak, gitu, biar semuanya tahu. Oke. Saya mau nanya dulu nih Pak, jadi Bapak tuh jadi guru BK di sini tuh udah berapa lama sih? Guru BK di SMA 10 itu awal Januari tahun 2018. Wih, udah lama. Belum sampai 5 tahun, jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun, Gitu. tapi itu udah terbilang cukup lama ya Pak? Cuma emang ya selain di BK tuh di 910 ya banyak kerjaan lain gitu aja. Guru BK sibuk ya Pak? Yang kelihatannya gimana? Sibuk. Ya pasti ada aja lah yang namanya pekerjaan mah. Oke, saya mau nanya nih, keluh kesah Bapak jadi guru BK tuh apa sih? Mungkin kayak seneng atau capek? Oh, oke, keluh kesah. Wow, keluh kesah. Kalau biasanya saya dengerin keluh kesah ya dari sekarang saya yang ngomong keluh kesahnya ya. Oke, jadi keluh kesah jadi guru BK, insya Allah sih sejauh ini saya menikmati peran saya sebagai guru BK ya. Tapi saya lebih suka tuh sebenarnya dipanggilnya konselor sekolah, gitu ya. Ya itu nama lain dari guru BK. Cuman saya lebih sukanya dipanggilnya konselor sekolah aja. Jadi kalau misalkan ditanya keluh kesahnya apa, saya mungkin yang bikin ngeluh tuh kalau misalkan melihat siswa gitu ya, para murid terus takut ke ruang BK, itu buat saya resah gitu. Ada apa di ruang BK sampai mereka nggak mau datang ke sana gitu? Sebegitu menakutkannya kah gitu? Padahal saya kalau di kelas tuh pasti ngundang mereka untuk datang gitu. Itu aja sih. Itu aja. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya anak-anak murid tuh mandang ruang BK tuh serem. Sebenarnya ruang BK tuh apa sih, Pak? Apakah Ruangan? kita boleh kayak curhat atau kayak boleh ngobrol gitu? Soalnya kayak dipandang sama anak-anak murid tuh, ih ruangan BK tuh buat anak-anak yang bermasalah doang gitu. Oke. Yang pasti ruang BK itu ruangan yang nggak kayak ruangan ujian, dimana yang di dalamnya harus diem gitu kan. Nggak kayak gitu. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa aja gitu ya datang ke ruang BK. Lihat deh di ruang BK tuh ada banyak ruangan-ruangan lagi gitu. Nah ruangan-ruangan lagi tuh fungsinya buat apa gitu kan? Fungsinya ada yang buat yang namanya tuh konseling kelompok. Jadi kalau mau ngebahas tentang problematika remaja secara berkelompok tuh ada ruangannya di situ. Ada lagi yang agak ke pojok gitu ya. Ada lagi yang agak ke pojok itu buat yang namanya konseling individual. Nah, konseling individual tuh apa sih? Kalau pengen curhatnya lebih mendalam, terus cuma pengen diketahui sama orang tertentu aja, nah itu bisa di situ. Jadi intinya sih ruang BK itu teman-teman bisa mencurahkan isi hatinya, mengutarakan permasalahannya itu di ruang BK. Dan yang namanya ruang BK itu nggak ada yang namanya serem-serem atau gimana, itu nggak ada. Insya Allah guru BK di SMA 10 ramah-ramah orangnya, nggak gigit. Nggak gigit ya Pak? Iya. Oke, kita lanjut ya Pak. Itu ruang BK. Biasanya tuh masalah apa sih atau kayak problem apa anak-anak murid tuh bisa sampai ke ruang BK? Mungkin dari hal kecil dulu deh Pak. Oh ya, gini ya, saya mau ngelurusin, kan kata orang kan kalau ke BK tuh udah pasti bermasalah ya. Betul. Masalahnya di sini tuh yang disebut masalah tuh apa kan gitu. Kamu mau sarapan nasi uduk atau bubur ayam pun itu kadang-kadang jadi masalah gitu loh. Bingung. Nah,
Jadi sebenarnya kalau BK, karena BK tuh dipandangnya wah pokoknya kalau yang ke ruang BK itu kasus, Betul. pelanggaran gitu. Padahal mah teman-teman itu ketika masalah nggak suka dengan pelajaran atau saya mumet dengan pelajaran itu bisa aja datang ke BK gitu. Jadi masalah yang ada di BK itu bukan cuma tentang pelanggaran tata tertib aja, termasuk tentang pribadi. Kamu pacaran berantem mulu itu juga bisa aja gitu ya datang ya. Nah itu kira-kira gambaran BK ya. Maaf tadi pertanyaannya. Biasanya tuh anak-anak murid 910 tuh masalah apa sih Pak sampai bisa masuk ke ruang BK? Mungkin dari masalah kecil dulu kali ya. Oh gitu. Masalahnya macam-macam banyak. Mulai dari kalau yang paling sering tuh biasanya di kelas 12 itu udah mulai pada galau. Kira-kira saya lulus SMA mau apa ya gitu. Mau bekerja tapi susah bisa apa gitu. Kalau mau kuliahnya yang gimana, biayanya kayak apa. Nah itu biasanya paling sering tuh di kelas 12 yang seperti itu tuh ya yang ringan-ringan dan sering terjadi. Kalau misalnya yang besar-besar nih Pak, apa tuh? Besarnya tuh apa maksudnya? Kalau besar? misalnya Masalahnya besar. sampai misalnya bisa sampai keluar surat peringatan atau misalnya sampai panggil orang tua tuh pernah ada nggak sih Pak kayak gitu? Ada banyak gitu. Biasanya karena nggak masuk sekolah. Ya, itu apa namanya? Sebenarnya kalau dibilang kriminal enggak kan gitu kan ya. Tapi itu jadi sesuatu yang besar karena dia nggak mau pergi ke sekolah. Gitu. Apa nih penyebabnya? Nah biasanya undang orang tua seperti itu. Jadi yang nggak mau sekolah itu biasanya besar. Ada nggak sih Pak anak murid yang cerita keluh kesah tentang percintaan dia? Oh gitu? Pernah nggak? Banyak. Banyak mulai dari suka tapi nggak mau ngomong. Mulai dari suka tapi nggak berbalas suka. Bertepuk sebelah tangan ya Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau masalah percintaan remaja ya banyak aja, ada aja. Karena kan rasa suka itu kan apalagi ketika sudah melewati masa pubertas pertengahan itu akan muncul gitu. Cuma bagaimana cara kita menghadapi itu, menyiapkan hal itu yang jadi pembedanya gitu. Nah tugas saya ya tentu mengarahkan, menyiapkan apa sih yang mesti dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Dan saya mau nanya nih Pak, kita mundur ke belakang ya Pak. Mundur tapi tetap di sini. Kita mundur alur ke belakang nih. Iya. Biasanya tuh anak-anak ngelakuin masalah itu gara-gara apa sih Pak? Ngelakuin masalah. Yang ngelakuin masalah atau kayak sampai dia masuk ke ruang BK tuh gara-gara apa? Mungkin dia males atau mungkin kayak mungkin dibilang di rumahnya ada masalah atau Nah, gini kalau dia melakukan kesalahan itu tergantung masalahnya apa dulu kan gitu kan. Kalau contoh gini saya ambil gini deh, siswanya sering terlambat ya, sering datang terlambat. Nah, biasanya penyebab datang terlambat itu mulai macam-macam, mulai bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Karena main game. Itu biasanya laki-laki gitu. Kalau perempuan biasanya scrolling IG, scrolling TikTok gitu. Itu biasanya penyebab masalah. Jadi sebenarnya kalau ditanya penyebab masalah atau dia datang ke ruang BK, sebenarnya gini ya, kalau yang datang secara sukarela beda dengan yang datang dengan dipanggil gitu. Itu beda. Nah, biasanya yang kayak gitu dia dipanggil. Nah, kalau yang secara sukarela bahkan gini, ada yang dulu pernah cerita tuh ke saya tentang dirinya itu kenapa malas belajar gitu. Dia menyadari dia malas belajar, terus akhirnya datang cerita dan lain sebagainya. Ternyata ada salah satu penyebabnya itu karena konflik dengan keluarganya. Akhirnya kayaknya kalau setiap mau belajar tuh bawaannya kesel, marah, dan akhirnya nggak mau belajar dan nilai rapotnya turun. Gitu, Audrey. Nah, biasanya cara Bapak nanganin tuh anak-anak yang biasanya cuma bisa ngomong doang kayak saya nggak bakal ngulangin lagi, nggak bakal ngelakuin lagi, tapi dia malah ngelakuin itu lagi, gimana sih Pak? Pasti nggak sedikit dong anak-anak murid yang ngomong kayak gitu doang. Apa ya namanya, janji palsu gitu. Iya betul, janji palsu, cuma ngomong doang gitu tanpa perlakuan. Oh ya ampun. Yang pasti kalau saya pasti akan diingetin lagi ketika bikin konsekuensi atau bikin perjanjian gitu ya, komitmen. Saya nyebutnya komitmen dengan si A dan saya gitu. Kalau misalkan kamu saya biasanya nenggakin waktu sekian hari
dalam waktu sekian hari ada progres nggak gitu. Kalau nggak ada progres berarti diingetin lagi sama saya. Misalkan dia nggak bisa memenuhi janjinya nih, atau omong kosong lah dengan yang kemarin dia komitmenin, apa penyebabnya gitu. Kalau penyebabnya bisa diatasi ya tentu kita atasin bareng-bareng gitu. Kita buat lagi komitmen dengan konsekuensi yang lebih istilahnya lebih, kalau dibilang lebih berat nanti ini ya pokoknya lebih menuntut dia untuk ini bisa berubah gitu, dan itu terus dilakukan. Jadi kurang lebih kalau menghadapi janji palsu itu ya saya seperti itu. Ada nggak sih Pak anak murid yang kayak gitu di sini? Ada aja, dan kebanyakan ya laki-laki, tapi nggak, perempuan juga ada loh yang kayak gitu. Biasanya perempuan apa tuh Pak? Perempuan tuh males juga, males. Terus saya sebenarnya kan selama ini tuh saya nganggapnya kalau masalah games gitu itu ke laki-laki ya, lebih ke laki-laki. Ternyata di SMA 10 ada juga anak perempuan yang adiksi dengan games gitu. Nah jadi kalau misalkan perempuan ditanya, tapi paling banyak sih karena dia malas buat belajar. Malas buat belajar ya Pak, bukan apa-apa ya. Enggak lah. Oke, saya kan pernah lihat tuh Pak di media sosial, kayak ada kasus bullying di sekolah. Nah, gimana sih tanggapan Bapak sampai ada kasus bullying kayak gini? Kamu lihatnya di media sosial mana? Iya, di media sosial kayak kayak Instagram, TikTok gitu. Oke. Di berita-berita sih lebih tepat. Ya, oke. Kamu nanyanya di Tanggapan Bapak sampai ada kayak gitu tuh kenapa sih? tanggapan saya kenapa bisa sampai ada bullying. Wow, itu ini ya. Apa namanya? Mungkin kalau diuraiin panjang gitu penyebabnya, karena ada faktor dari diri kita sendiri dan juga ada faktor dari orang lain gitu. Nah, kalau saya berpendapat kenapa sih bisa seperti itu atau bisa terjadi bullying? Yang pertama dari sisi pelaku. Pelaku ini biasanya sejauh yang saya pelajari dan saya pengalaman saya gitu. Pelaku ini yang pertama punya rasa dendam. Dulu pernah dibully, dulunya pernah dibully dan akhirnya sekarang ngebully orang lain gitu. Itu salah satunya dari sisi pelaku. Nah, terus dari sisi si korban itu juga ada gitu loh. Jadi si korbannya itu memang mengundang gitu. Mancing ya Pak? Ada, iya mancing. Mulai dari dia memakai perhiasan yang berlebihan, gaya bicaranya yang tidak sopan, itu bisa memancing perilaku atau si pelaku bullying untuk melakukan bullying gitu. Jadi tapi itu baru sebagian kecil ya. Kalau mau dirunutin ya panjang banget. Jangan sampai ada di sini ya Pak? Ya saya harap ya Allah itu mudah-mudahan nggak ada ya. Makanya teman-teman ya berperilakunya yang baik ya. Harus baik-baik di sini. Kira-kira dampak apa sih Pak yang bisa ditimbulkan oleh bullying ini? Dampaknya dari segi fisik ada, dari segi psikologis ada, dari sisi akademis ada, dari segi sosial juga ada gitu. Mungkin ya. kita ngomongin dari segi mentalnya aja deh Pak. Oke, psikologis. Psikologis. Yes. Kalau dari segi psikologis udah pasti yang namanya kita dilecehkan ya. Itu merendahkan yang namanya self esteem. Self esteem itu apa sih? Harga diri kita. Harga diri kita direndahin dan akhirnya menyebabkan kita itu muncul ada salah satunya tuh yang paling sering itu insecure terhadap dirinya. Terus juga bahkan ada yang karena dibully dia juga sering menyendiri ya, tadi karena terkait insecure tadi. Terus juga tidak mau bergaul, malu kemana-mana, dan akhirnya mengurung diri sendiri di rumah gitu ya. Jadi bersosialisasinya jadi susah. Terus juga bahkan ada yang karena dibully itu jadi akhirnya maaf nih, jadi akhirnya mengakhiri hidupnya. Itu ada kasus yang seperti itu, tapi nggak di sini ya. Tapi nggak di sini gitu. Jadi macam-macam kalau nanti bakal berdampak seperti apa. Saya mau nanya nih, insecure tuh sebenarnya boleh atau enggak sih Pak? Insecure tuh boleh atau enggak? Kalau menurut Audrey memandang diri sendiri secara rendah boleh enggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan jangan berlebihan kayak sampai mungkin menyiksa diri itu jangan sampai kayak gitu. Mungkin kan kita harus ngeliat diri kita juga kan Pak. Yes. Cuman gini, bolehnya kenapa? Dalam kapasitas sampai di mana gitu boleh? Boleh mungkin kayak jangan terlalu maju terus gitu loh, ngeliat diri kita juga gitu.
Oke, sebenarnya gini ya. Kalau insecure itu ya tetap saya sih pribadi yang sehat secara mental ya adalah memandang dirinya secara baik, bisa diterima, juga bisa layak dicintai oleh orang lain. Orang insecure itu nggak punya hal itu, gitu. Jadi sebenarnya insecure itu tetap aja bukan perilaku yang bisa dibenarkan, gitu. Kalau agama saya kan Islam ada istilahnya tawadu. Tawadu itu jadi semakin berisi semakin menunduk, itu beda dengan insecure. Nah yang boleh itu yang seperti itu gitu loh, maksudnya semakin kita memandang diri kita secara baik, kita juga berperilakunya juga tidak berlebihan gitu. Jadi tetap insecure itu secara psikologis perilaku yang negatif, jadi tentu aja nggak boleh kalau menurut saya. Tuh nggak boleh insecure teman-teman. Yes, kalau teman-teman insecure itu harus diatasi, karena kalau nggak diatasi bisa berdampak macam-macam nantinya. Nggak boleh ya Pak, berarti ya Pak, dikurangin ya. Jangan, kalau perlu nggak ada. Jadi kalau perlu nggak ada ya. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya di sekitar kita tiba-tiba ada bullying, hal apa sih yang bisa kita lakuin Pak? Di sekitar kita? Iya, tiba-tiba ada bullying nih, bukan di sekolah, misalnya kayak di sekolah atau di masyarakat, tiba-tiba ada bullying, gimana sih cara kita gitu untuk kayak ngandelin gitu loh, apa? Ngandelin apa namanya? Cara ngelakuinnya gitu. Cara ngelakuin bullyingnya? Bukan, maksudnya supaya kita nggak ikut-ikutan atau kita malah kayak ngomong ke orang tua kita kalau misalnya di situ ada kasus bullying. Gini, saya mau nanya dulu sama Audrey. Maksudnya pertanyaannya Audrey tuh apakah ketika kita lagi terus melihat di sebelah sana itu ada bullying, terus apa yang mesti dilakukan? Iya kayak gitu. Atau misalkan saya terkena bullying, terus apa yang mesti dilakukan? Kayak tiba-tiba di sebelah saya ada yang dibully gitu. Apa yang bisa saya lakukan gitu? Oh gitu. Oke. Kalau yang sering Audrey lihat kayak apa? Ada yang diem doang, karena nggak berani, takut dia yang dibully kan Pak. Ada yang bilang ke orang tuanya gitu. Menurut Bapak yang bagus tuh gimana? Jadi kalau misalkan ibaratnya kita tuh penonton ya. Nah, menonton atau melihat hal yang berkaitan dengan bullying, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah menolongnya. Ya. Kalau tapi dipikir nih, menolongnya kira-kira bisa nggak? Gitu. Kalau sekiranya nggak bisa menolongnya, itu menolong orang yang lagi dibully gitu, entah karena takut atau memang karena masanya banyak gitu kan. Jadi kan ya kalau kita ikutan kita juga yang ini kan. Nah, itu kita minta pertolongan sekitar. Ada nggak di situ misalkan security di sana atau hansip atau orang yang lebih tua gitu di sana untuk membantu korban bullying, bersama kita membantu di sana. Nah, kalau itu juga nggak ada, kita wajib atau maksudnya kita jangan diem aja gitu loh. Kita bisa bercerita terhadap, kalau teman-teman kan siswa bisa bercerita terhadap orang tua atau orang yang bisa dipercaya sama teman-teman, guru, itu penting banget. Apalagi kalau misalnya kejadiannya di sekolah ya, itu teman-teman bisa langsung melaporkannya ke guru. Begitu. Dan yang pasti jangan diem aja sih. Jangan diem aja ya Pak. Oke, terakhir nih Pak, apa pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan kepada anak-anak zaman sekarang nih, terkhusus murid-murid Seman 10 Kota Bekasi? Wah, pesan-pesan terakhir. Nggak terakhir juga sih. Oke, pesan-pesan buat teman-teman di SMA 10, apalagi tadi nyinggung tentang bullying ya, mungkin kita sering ngelihatnya bullying itu bentuknya kekerasan gitu ya, pukulan. Tapi sebenarnya banyak juga bullying itu mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya aja bad words. Itu banyak sering terjadi. Bahkan ketika menyinggung tentang bad words itu kayaknya udah biasa aja. Tapi sebenarnya yang namanya bad words atau kata-kata kasar itu bukan sesuatu yang wajar. Itu juga bagian dari yang namanya kalau teman-teman melontarkan kata-kata kasar terhadap orang lain, itu udah masuk bagian dari yang namanya melecehkan. Apalagi kalau terus-terusan diucapin ke orang tersebut, udah jatuhnya bullying gitu. Jadi pesan buat saya sih, pesan buat teman-teman dari saya itu, ayo coba kita berkata baik antar sesama, teman, guru, dan orang tua yang ada di sekolah. Itu aja. Jadi jaga perkataan kita. Oke, jaga perkataan ya semuanya. Yes.
Oke, makasih ya Bapak untuk waktunya. Udah. Waduh, oke. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Asik, Makasih ya siap. Pak udah hadir di sini. Terima kasih teman-teman semua ya. Buat teman-teman semua jangan lupa nantikan terus, stay tune terus episode-episode podcast sebelumnya juga ditonton, dan besok bakal ada podcast baru, jangan lupa ditonton semuanya. Terima kasih. Bye bye.